Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita belajar ekosistem ya. Kalau ekosistem itu adalah lingkaran kehidupan ini akan berlanjut kalau terputus mata rantainya. Contohnya, kita menanam tanaman di depan rumah, menunggunya, berhari-hari menyiramnya dengan baik, beri pupuk dengan baik. Kita menunggu pohon itu berbuah. Begitu pohon itu berbunga, kita pasti senang sekali ya, karena ternyata kita berhasil menjaganya. Kita manusia hanya melaksanakan apa yang kita bisa. Yang menumbuhkannya adalah Allah SWT. Dalam hal itulah saya katakan adik-adik, kita harus menjaga lingkungan. Jangan suka membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik ya. Sampah plastik itu tidak hancur dalam 500 tahun loh. Jadi kalau dalam tanah kita banyak plastik, air akan tersendat, tidak akan mengalir. Kalau air tidak mengalir, nanti satu waktu air terbendung suatu tempat, bisa membuat banjir di tempat lain. Air bah gitu. Air yang banjir itu, yang terkumpul banyak, akan tumpah ruah menjadi tanah, menjadi longsor. Dan keadaan lingkungan dengan longsornya tanah, tanaman sekitarnya akan ikut tergerus dan erosi terjadi. Biasanya tanah itu yang paling subur di atasnya, mengandung humus ya. Humus itu adalah dedaunan atau buah-buahan yang terjatuh dari pohonnya, jatuh ke atas tanah, dan fermentasi terjadi beberapa waktu berubah menjadi humus. Humus itu fungsinya kalau ada air dia akan menyerap. Jadi sebangsa penahan air begitu, tapi tidak banyak. Jadi begitu waktu matahari bersinar dengan terik, air itu akan menguap. Jadi tidak membahayakan lingkungan. Udah menguap itu bisa menjadi O2 ya, tempat kita bernapas, untuk kita bernapas. Nah, di sini yang kakak ini katakan adalah ekosistemnya yang lebih luas lagi. Kita kembali ke hutan kita ya. Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia yang terbesar di dunia ini. Kita harus bersyukur. Kenapa? Karena 2/3 dari lahan kita itu terdiri dari air. Dan air itu kena matahari menguap. Yang itulah membuat kita tidak kekurangan air tawar. Karena air laut itu asin, rasanya tidak bisa diminum. Dengan banyaknya air hujan di tempat kita, maka kita ada subur. Dan alhamdulillahnya kita dilalui oleh ekuator ya, garis khatulistiwa, garis lintasan matahari. Itulah yang membuat kita hanya mempunyai 2 musim. Musim panas dan musim kemarau dan musim hujan, maksud kakak. Oleh karena itu, kita jangan sembarangan menebang pohon. Boleh aja menebang pohon, tapi dengan syarat tanam pohon yang baru. Jangan biar lahan itu gundul. Kalau gundul nanti terjadi erosi. Jadi erosi begitu, apalagi kalau di pantai terjadi abrasi, nanti daratannya tambah berkurang. Makanya adik-adik yang berada di tepi pantai, tinggalnya jangan suka menabang pohon bakau ya. Kalau bisa tanamlah yang baru. Karena pohon bakau itu adalah jaring pengaman yang sangat akurat dari Allah SWT.
Pohon bakau sebenarnya akarnya lebih kuat daripada beton sekalipun, karena bakau adalah ciptaan Allah. Dan di bawah pohon bakau itu akan terjadi banyak ikan. Jadi nelayan yang tidak punya kapal besar atau yang tidak punya perahu bisa mencari ikan di sana. Di samping ada ikan, ada kepiting dan lain sebagainya. Dan buahnya bisa dimakan, ya kan? Yang saya katakan di sini, harus menyayangi semua makhluk di dunia ini, termasuk orang hutan. Orang hutan sering sekali kalian lihat di kebun binatang ya. Mereka begitu lucu, berlantungan memakan pemberian yang datang. Satu sisi kita senang bisa melihat orang hutan langsung, tapi sisi yang lain sebenarnya kakak sedih. Kenapa? Karena mereka terkungkung dalam ruangan yang sangat sempit. Padahal orang hutan itu adalah petandur yang sangat tangguh. Mungkin orang mengatakan, petandur? Tandur di mana? Ya tandur sih nggak kayak kita, tandur pakai tangan gitu. Mereka kan suka makan buah-buahan, ya. Dalam hutan, mereka berkeliaran cari buah yang mereka suka, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang melarang. Mereka pilih buah dan mereka tahu mereka juga makan buah yang mentah, mereka makan buah yang udah matang. Nah, dia kan bukan manusia, binatang, namanya orang hutan karena bentuknya mirip seperti manusia, berdiri. Orang hutan itu makan buah yang dia suka, dikunyah, langsung ditelan. Bijinya nggak dia kunyah sampai hancur. Nah, dia kan bisa bergantungan di atas pohon, kemana dia mau pergi cari buah yang enak, ya udah matang. Yang belum matang mereka mau makan, keliling hutan begitu. Kalau mereka mau misalnya BAB, langsung aja di mana mau. Kata, ih jorok, kata ada di, enggak, mereka enggak jorok. Di hutan kan enggak ada orang yang ini membawinya, mereka di atas pohon yang tinggi. Dan itunya BAB-nya di atas jatuh ke bawah ke tanah. Nah, BAB-nya itu tadi jatuh ke tanah, berproses, dibiarkan berhari-hari. Dari yang tadinya mungkin bau gitu ya, lama berubah fermentasi, jadilah dia seperti proses kimia gitu. Lama-lama makanannya itu berubah jadi pupuk. Karena buah biji dan BAB tidak ada, ditinjau tidak ada pupuk, mencoba jadi pupuk, ada buahnya, ada bijinya, tumbuhlah biji itu kembali di tempat jatuh BAB itu tadi. Akhirnya tumbuhlah pohon yang baru. Itulah dia jasa sandurnya adik-adik. Bukan berarti kita kayak nado di sawah, tanam mundur ya, jauh satu-satu, enggak. Mereka nanamnya secara acak. Mereka cari di mana pohon kira yang ada buahnya yang matang, mereka ambil makan. Udah makan mereka pergi tidur, tempat tidurnya ya tempat di sarangnya begitu. Pengen setor BAB di mana aja. Dengan itulah kelestarian alam kita terjaga. Di mana kira-kira tadinya pohon yang udah mulai tidak ada pohonnya, tahunya tumbuh pohon baru. Dan itu boleh datang lagi sama mereka karena berbuah. Dan buah itu mereka suka. Dan buahnya tidak seperti kita kalau di kebun binatang hanya pisang, kacang, jagung, dan lain sebagainya. Karena kita manusia punya keterbatasan. Kalau di alam bebas, mereka makannya nggak begitu. Mereka selalu mencari mana mereka suka makan, dan mereka juga bukan orang yang seperti orang manusia yang rakus. Mereka makan buah itu yang sudah matang, yang sudah masak. Kalau masih mentah, mereka nggak mau makan. Ada deh ya. Makanya kalau kalian main kebun binatang, jangan suka menyiksa binatang ya. Kakak sering lihat tuh ada yang melempar puntung rokok, mereka ada melemparkan batu, nggak boleh ya.
Mereka juga makhluk Tuhan ada dia. Oleh karena itu kakak ngomong kalian belajarlah mencintai alam ini. Alam ini yang balas kita dengan kasih. Kalau kalian suka main ke mall, main permainan, boleh-boleh saja. Itu bagus. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian ngajak ayah dan ibu, mama, papa gitu. Yuk kita cross country yuk, piknik yuk, ke bukit yuk, gitu. Kemana yuk gitu. Pastilah orang tua kalian mau. Kalau kaliannya mau. Pada umumnya kalian tuh senangnya main game ya. Sekarang serang zaman milenial, gadget, anak-anak sekarang karena daring, anak kecil pun udah pintar main gadget. Yang lulus sekolah pun udah main gadget. Kenapa? Orang tuanya karena nggak mau diresekin anaknya, sedang mau masak, ambil gadget, dihidupin. Nah main kalian. Bagus aja begitu. Jadi anak kecil udah tahu dengan gadget. Tapi sisi jeleknya adalah kalian terpaku oleh kotak ajaib ini. Kalian ngobrol mama diam aja di rumah main gadget. Padahal di luar sana alam begitu indah. Kali-kali misalnya yang anak di Jakarta main ke puncak. Puncak tuh bukan pohon, itu nggak ada hutannya, tuh hanya pohon teh. Coba aja ada hutannya. Kira-kira Kebun Raya Bogor gitu ya. Tempat yang lain. Jadi kalian lebih tahu langsung dari alam. Kalian melihat tuh, ini pohon apa? Ini pohon jengkol. Oh ini pohonnya ya. Oh ternyata begini. Kita taunya makan jengkol ya, makan petai, makan rambutan. Tapi kita nggak tahu pohonnya. Tapi kalau kita langsung datang ke kebunnya, tahu. Oh ini. Kalau di Kebun Raya Bogor itu memang udah sejak dulu oleh pemerintah ditanam semua pohon. Makanya adik-adik jangan segan-segan ya jalan-jalan ke kebun raya. Banyak kebun raya di Indonesia. Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Haji Juanda, di Dago, terus yang tempat lain sebagainya. Kakak kasih tahu kalian, belajar ya sejak kecil. Karena anak itu, Pari mengatakan punya waktu golden years 1-10 tahun itu masa perekaman. Kalau kalian saat kecil sering keluar rumah, bersatu dengan alam, belajar di lingkungan, kalian akan pintar. Kenapa? Setelah 10 tahun itu udah nggak ada lagi kalian main-main, kalian main aja. Karena masa perekamannya udah habis. Nah waktu itulah mulai menganggap perekaman itu. Kalau orang biasanya suka berjalan-jalan, mereka biasanya suka kreatif, sing di sekolah ya. Bapak udah, ayo anak-anak kita tanam pohon di halaman sekolah, misalnya di kebun sekolah gitu ya. Nanam cabai, nanam terong, apa dan sebagainya. Kita beramai-ramai kan seneng kalau waktu panennya. Setelah panen, ayo prakarya anak-anak. Hari Sabtu misalnya, udah panen, udah bahan-bahan makanannya udah ada. Untuk sayurnya misalnya ada terong, ada cabai dan sebagainya, kacang panjang, buncis gitu ya, timun. Tinggal bawa beras dari rumah, masak rame-rame di sekolah dan makan bareng-bareng. Kakak mengatakan itu kan kakak juga pernah mengalami waktu itu. Kakak dulu punya guru, dia namanya Pak Amsar. Beliau kalau buat ibunya, buat sayur-lodehnya hebat tuh, enak banget gitu. Makanya kakak katakan kalian belajar. Setiap apapun yang dikasih di sekolah, kalian rekam di otak kalian. Nanti kalau udah ada SMP, SMA, itu di waktu SD lah atau sekolah, pernah sekolah yang kalian ingat. Akhirnya andai kata kalian punya rezeki ya, saat sekolah tidak dekat orang tua, orang Sumatera sekolahnya ke Pulau Jawa gitu, atau kemana gitu, pulau yang lain dari pulaunya sendiri. Karena kita kan sistem acak terjemahan di mana nggak tahu. Kalau pintar masak, kalian kesusah makan di negeri orang. Coba ya kan, kalau kita nggak bisa masak, serba beli anu, pengen udah nggak ada. Tapi kalau kita punya pengetahuan bisa masak, ya kan ya, kita tinggal di Magicom. Biasanya Bu Kos tuh menyediakan dapur untuk anak kosan.
Nah, sediain magicomnya, ada peralatan masaknya, kita tinggal beli bahan-bahannya. Bandingnya 1:3 ya. Kalau kita misalnya beli 1 kali makan sayur, harganya segitu. Kalau kita beli sendiri bisa makan 3 kali. Dan kalau kita makan banyak makanannya, kita bisa ajak teman-teman. Ada teman saya datang ke rumah, kita udah masak, ayo makan. Kita nggak segan menawarkan makan karena kita lebih dari yang kita makan 1 kali gitu. Coba kalau kita punya makan sendiri, mungkin ada yang sebut-sebut gitu ya. Walaupun Bapak Daur Rasid, beliau tuh dosen IAIN Sunan Jati ya, mengatakan 1 porsi cukup untuk 2 orang. Jadi Allah tuh makasih sayang, dalam makanan pasti ada berkahnya. Benar tadi ya, jangan sampai kalian kalau melihat di binatang, jangan sampai menyiksa. Dan binatang ada yang orang melihat ada gajah, ada dia menjurut belalainya dimasukin rokok, tentu gajahnya kesakitan, gajah balas dendam disemprot kalian sama air. Coba menyayangi mereka karena mereka sesama makhluk Tuhan. Itu adik ya, kita kata tadi tentang orang hutan adalah penandur alami yang hebat. Cara menandurnya gimana? Kakak udah saya tahu di depan tadi ya. Kan dulu adik, sampai jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.